Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursela Badria dengan NIM 121231124. Di sini saya sudah bersama narasumber Ibu Lian. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya untuk saya bisa wawancarai. Sebelumnya Ibu berjualan sudah berapa lama? Saya sudah cukup lama ya, kurang lebih itu sekitar 8 tahun gitu. Yang dijual itu hanya pakaian anak ya? Atau ada yang lain? Kita itu tergantung pasaran sih, cuman emang kita itu lebih fokusnya itu di pakaian anak. Cuman terkadang kan eventnya itu kan kayak misalnya kayak lebaran, jadi kita sambil ini pakaian dewasa juga memungkinkan untuk dijual. Jadi selihat di ini aja, jadi perjalanannya aja gitu loh. Lagi ininya lakunya lagi di mana gitu. Oke. Nah, saya ingin mengetahui lebih jauh nih, Bu. Bagaimana sistem pencatatan penjualan yang Ibu terapkan dalam operasional sehari-hari dalam berjualan? Pencatatannya ya, itu sih kita masih pakai yang manual ya. Jadi kayak misalkan kalau pembeli gitu beli, kita masih yang pakai nota merah putih gitu kan. Nanti di setiap closing akhir sore atau malam itu baru saya catat manual di buku gitu kan. Nanti pas itu setiap hari seperti itu sampai nantinya akhir bulan itu baru kita totalin penjualan kita udah berapa, lakunya, barangnya, stoknya, ya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau metodenya seperti itu, apakah pencatatan yang dilakukan itu secara rutin setiap hari dan mencatat semua detail transaksi, Bu? Ya, harus tiap hari sih, karena kan kalau nggak tiap hari kan kita juga bingung dong barang yang udah keluar itu apa aja gitu kan, dengan posisi stok yang ada itu apa aja gitu kan. Jadi memudahkan kita juga untuk tahu kayak kita untuk hitung-hitungan uang kita itu ada berapa kan, kalau kita nggak catat kita jadi bingung ya. Jadi memang harus tiap hari. Oke. Kalau begitu bagaimana Ibu memantau penjualan harian nih? Atau produk apa yang paling laris gitu? Biasanya sih ngambil simpel aja sih, kalau misalnya harian yang paling laris sebenarnya cukup lihat displayan aja. Kalau displayan itu cepet banget kosongnya, terus kita kadang suka besok kita belanja lagi terus kosong lagi, berarti ini item barang ini emang banyak peminatnya kayak gitu kan, berarti ini yang untuk beberapa hari ini memang itu yang harus kita stoknya agak dibanyakin gitu. Paling seperti itu sih. Nah, terus apakah Ibu pernah kesulitan nih saat mengecek barang yang paling banyak terjual atau saat menghitung total penjualan bulanan gitu? Ada kalanya memang di event tertentu memang ada kewalahan ya, mungkin kayak di waktu kayak lebaran itu kan emang di saat yang penjualan itu lagi ramai. Kadang itu kita pencatatannya itu ya namanya manual, kita hanya catat gitu kan. Nanti pas kita lagi stoknya itu kadang suka berantakan nih, jadi kayak nggak ketemu nih antara stokan sama apa sih nota-notanya sama uangnya. Memang agak kewalahan di situ sih kalau lagi rame gitu ya, kalau lagi di waktu-waktu tertentu. Nah, terus kan ini kan Ibu menerapkan tuh pencatatannya secara manual ya. Pernah terpikirkan gak sih untuk menggunakan pencatatan digital gitu, misal aplikasi sederhana atau menggunakan Excel gitu? Pernah sih, cuman kalau untuk laporan tiap bulan mungkin pernah untuk mencoba ya. Mungkin itu kan karena memudahkan kita buat stok barang gitu kan. Cuman kalau untuk hariannya itu kita agak sulit, karena kan kita kan dikejar-kejar sama customer, kan nggak mungkin kita input di Excel atau apa gitu, agak ribet untuk saya pribadi gitu kan. Kecuali memang saya lagi dibantu ya sama ada anak atau ada siapa gitu kan, mungkin ya ada kepikiran seperti itu. Oke. Baik Bu, saya dapat menyimpulkan ya dari wawancara ini bahwa sistem pencatatan manual itu digunakannya masih kurang konsisten ya, karena kan masih pakai manual gitu kan. Nah, terus belum mendukung evaluasi harian atau bulanan dan belum terhubung dengan stok. Tapi Ibu sudah menyadari pentingnya pencatatan dan terbuka untuk belajar sistem baru ya pastinya.
Nah, itu nanti rencana ke depannya tuh mau seperti apa sih? Apa Ibu mau manual terus nih pencatatannya atau ingin yang meningkatkan lebih jauh lagi? Karena kan pasti penjualan Ibu kan semakin hari semakin meningkat ya kalau di marketingin terus lah gitu. Kalau pribadi sih ya, kalau namanya penjualan makin hari makin membaik, makin rame ya, kita nggak mungkin dong kita terus-terusan manual kayak gini terus kan. Ya mungkin dengan nanti ada sistem baru, mungkin nanti setiap pembelian kita mungkin kayak di supermarket kita pakai apa tuh mesin edisi atau apa kayak gitu kan bisa. Jadi kan nanti kan laporannya pun juga udah bisa ngambil dari sana gitu ya. Ya jadi terstruktur. Cuman kan kembali lagi kita ya lihat nih ke depannya gitu ya, sambil berjalan sih pasti ada untuk meningkatkan kayak gitu sih pasti ada. Oke, baik, cukup di sini aja sih, cukup jelas dari wawancara yang sudah kita jalani sekarang, dan saya banyak mendapat pelajaran ya, intinya dari penelitian ini nantinya untuk tugas kuliah saya nih Bu. Ya, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Dan semoga kedepannya usaha Ibu semakin laris. Amin. Ya, semakin maju lah intinya. Gitu ya. Dan baju yang diproduksi bukan hanya baju anak, tapi yang lainnya gitu kan. Doain aja model-modelnya. Amin. Ya udah, sekian, terima kasih. Mungkin itu saja. Selamat siang semuanya yang sudah menonton. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Lian. Sama-sama. Oke, segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem pencatatan penjualan manual yang digunakan oleh UMKM Pakaian.Offline masih belum efektif dalam mendukung efisiensi operasional. Sistem manual menyebabkan pencatatan tidak konsisten, rawan kesalahan, jordkur sulit dianalisis, dan lambat dalam penyajian laporan. Akibatnya, pemilik usaha tidak memiliki informasi yang akurat untuk mengontrol penjualan, mengevaluasi kinerja, maupun membuat keputusan bisnis yang tepat.